Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Hendro Koswara. Di sini saya akan sedikit menceritakan tokoh pembaru Islam masa modern yang bernama Rifa Baidawi Al-Tahtawi. Tokoh ini sering dikenal dengan sebutan Al-Tahtawi. Ia lahir pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Al-Tahtawi mulai belajar di Universitas Al-Azhar Kairo ketika usianya 16 tahun. Ia menyelesaikan studi di Al-Azhar pada tahun 1882 dalam waktu 5 tahun. Badawi Rafi Al-Tahtawi, peletak pembaruan Islam, putra asli Mesir kelahiran Kampung Tahta, distrik Suhaz pada 15 Oktober 1801 ini adalah pemikir dan peletak batu pertama kebangkitan Arab Islam modern. Ia berhasil membawa dunia Arab Islam bangkit di tengah-tengah rongrongan Barat dan perebutan hegemoni klan pasuruntuhnya Turki Ottoman. Anak dari Badwi bin Ali ini adalah intelektual modern pertama dari Timur Tengah yang mendialogkan pemikiran Barat dan Timur. Selain mengkritik sekulerisme Barat, Rifat juga menyelusurkan Islamisasi dalam berbagai bidang, termasuk hukum. Rifat mengajak para pemburu Islam untuk mengembangkan fikih Islam kontemporer agar tetap sesuai dengan konteks zaman dan bisa menyelesaikan problematika masyarakat modern yang belum muncul sebelumnya. Untuk menyejajarkan bangsa Arab yang sedang dipapah bangkit, tokoh yang memiliki garis keturunan Rasulullah dari jalur Husain ini memadukan peradaban Timur yang kaya dengan sejarah kejayaan masa lampau dengan peradaban Barat modern ketika itu yang tengah terkonsentrasi di Prancis. Buah pemikirannya itu tertuang apik dalam karya monumennya yang berjudul Takhlis al-Ibris fi Takhlis Baris. Dalam bukunya itu, Rifat memberikan gambaran sebab-sebab kemajuan Prancis dan sekaligus mengajak Arab untuk menempuh jalan yang sama dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai Islam sebagai pijakan. Beberapa pemikiran tentang pembaruan Islam yang diusungnya adalah sebagai berikut. Pertama, ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat belaka, tetapi juga hidup di dunia. Kedua, kekuasaan raja yang cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat. Oleh karena itu, raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. Tiga, syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Keempat, para ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar syariat dapat tegak di tengah kehidupan masyarakat modern. 5. Pendidikan harus bersifat universal. Misalnya, wanita harus memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum pria. Istri harus menjadi teman dalam kehidupan intelektual dan sosial. 6. Umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statisnya. Sebuah pemikiran moderat tetapi tidak mengabaikan syariat Islam yang sudah menjadi harga mati mesti dilaksanakan setiap orang yang beragam Islam. Buku ini membuat sang guru Syekh Hasan Al-Athar berbangga. Ide-ide cemerlangnya itu pun disampaikan kepada penguasa Mesir kala itu, yakni Muhammad Ali Pasha. Sejak itulah Rifat disegani oleh penguasa dan pikiran-pikirannya diperhitungkan oleh bangsawan Mesir. Riwayat keilmuan sejak keilmuan Rifat tak lagi diragukan. Ia telah melakukan pengembaraan ilmu sejak usia belia. Dasar pengetahuan dan ilmu agama Rifat diperoleh dari Bait Al-Imli, lembaga pendidikan keagamaan non-formal di kampung halaman. Ia belum sempat mengembara di negeri orang ketika itu karena sang ayah Syekh Badwi meninggal dunia. Pada usia 16 tahun, ia menyelesaikan pendidikan di Bait Al-Imli dan berangkat ke Al-Azhar Kairo. Di lembaga pendidikan Islam tertua inilah ia berguru kepada ulama seperti Syekh Al-Fudali, Hasan Al-Quwasai, Al-Bukhari, Ad-Damhuri, Muhammad Hubais,
Al-Bajar, dan ulama lainnya. Dari sekian deretan gurunya itu, Syekh Hasan Al-Attar adalah tokoh yang paling berpengaruh dalam pembentukan pemikiran Rif'at. Syekh Hasan adalah sosok yang memperkenalkan Rif'at kepada ulama terkemuka Al-Azhar. Atas saran guru itu pula, Rif'at bertolak ke Paris atau Prancis. Selama di negara Menara Eiffel itu, Rif'at menimba ilmu kesejumlahan cendekiawan, antara lain Edme Franciscus Jomar. Pada 1831 Rif'at kembali ke Mesir. Cita-cita besarnya adalah memformasi pendidikan dan melakukan pembaruan pemahaman keagamaan. Selama berada di tanah kelahirannya, Mesir, ia rajin menerjemahkan karya-karya berbahasa Prancis. Di antaranya, kumpulan hukum Neapolitan Benapere. Rif'at mengatakan tujuan utama penerjemahannya itu tak lain mengetahui aturan main yang dipakai dalam sistem perdagangan asing, bukan untuk dijadikan sebagai hukum yang dipakai di negara-negara Islam. Dari hasil pengembaraannya selama usia masih belia itu, ia berhasil menerjemahkan lebih dari 12 teks perbahasan Prancis, baik berupa artikel maupun buku. Sekian penjelasan atau cerita dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.